Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Mesbah Doa Rabu malam hari ini. Terpujilah Tuhan karena kita masih berada dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sudah sepatutnya kita harus bersyukur dan meninggikan Tuhan selalu karena begitu besar anugerahnya buat kita. Marilah kita awali kebaktian ini dengan suatu pujian, sangat besar anugerahmu. Kita akan menaikkan doa-doa pada malam hari ini. Doa malam hari ini adalah kondisi bangsa kita dan juga bangsa lainnya. Yang berikutnya kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk jemaat, hamba Tuhan, dan juga majelis. Yang terakhir kita doakan untuk gangguan perekonomian dari saudara-saudara kita yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Namun, sebelum kita menaikkan doa-doa kita akan bernyanyi lagu Allah Kuasa Melakukan sebagai lagu yang mengantarkan kita di dalam doa syafaat kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia halus dalam masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia halus dalam masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Pertama-tama, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Mungkin ada pergumulan yang terjadi, marilah kita datang secara pribadi mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Mari kita berdoa.
Kita berdoa untuk kondisi bangsa negara Indonesia dan bahkan bangsa seluruh dunia saat ini yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Kita doakan bagi para pejuang agar diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam menangani pandemi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk berdoa untuk bangsa kami dan juga bangsa lain yang ada di dunia ini. Saat ini, pandemi COVID-19 belum berlalu. Kami percaya Engkau memiliki rencana indah buat setiap kami. Kami memohon kepadamu agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan pada setiap kami. Memberikan kekuatan pada kami agar kami tetap berpegang teguh pada janji-Mu yang sempurna. Banyak saudara-saudara kami yang tergabung dalam gugus tugas melawan pandemi ini. Berilah mereka kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas ini. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kemampuan pada mereka. Biarlah mereka dapat menggunakan kemampuan ini untuk dapat menolong orang yang terjangkit penyakit maupun yang sedang dalam masa pemulihannya. Jauhkanlah mereka dari rasa khawatir, karena Engkaulah harapan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Kita juga berdoa untuk gereja kita, supaya kita tetap bersatu hati dalam melayani Tuhan. Kita dapat saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita boleh terus bertumbuh dalam iman. Kita akan doakan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun berbeban. Kita doakan agar mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan terbaik buat mereka. Kita doakan juga untuk para hamba Tuhan dan juga para majelis, sehingga mereka boleh senantiasa bersatu padu di dalam memimpin gereja kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Meskipun kami tidak dapat saling bertemu secara fisik, namun kami boleh saling bertemu secara online. Kami bersyukur atas teknologi yang ada saat ini. Berikanlah hati setiap kami untuk dapat mendoakan, untuk dapat saling menguatkan, sehingga kami boleh terus bertumbuh. Iman kami boleh semakin kuat, dan kami tetap setia di dalam melayani Engkau. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit dan juga yang berbeban. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan pada saudara kami. Tuhan berkati obat-obatan, perawatan yang diberikan. Kiranya semua itu benar-benar dapat memulihkan kondisi dari saudara kami. Sehingga akhirnya mereka juga boleh bersatu hati bersama-sama kami di dalam melayani Engkau. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan buat di gereja kami, dan juga para majelis yang sudah Tuhan tunjuk. Kiranya Tuhan memberikan hati yang mau melayani, hati yang penuh sukacita di dalam melayani Engkau. Berikanlah hikmat dan bijaksana agar dapat memimpin gereja kami dengan baik, sehingga gereja kami ini boleh dapat menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang dapat menyalurkan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Yang terakhir, kita berdoa juga untuk saudara kita yang mungkin mengalami kesulitan perekonomian akibat dampak dari pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga teringat akan saudara kami yang mengalami kesulitan perekonomian. Mungkin sulit mendapatkan pekerjaan, atau mungkin usahanya mengalami penurunan karena dampak dari pandemi ini. Ya Tuhan,
Kiranya Tuhan tetap melihara mereka dan mampukan kami juga untuk dapat mengulurkan tangan kami untuk memberikan kelegaan pada setiap mereka. Pakailah kami untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah kami telah menaikkan doa-doa kami. Kiranya kehendak-Mu sajalah yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sutotan. Kita rindu akan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita dan juga yang menguatkan kita. Kita nyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami malam ini, untuk kami bisa bersama-sama kembali mendengar pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam kita menjalani hidup di dunia ini, banyak hal yang seringkali kita khawatirkan. Kita khawatir tentang kesehatan kita. Apakah saya bisa tetap sehat untuk besok hari? Untuk hari-hari di depan saya. Kita yang sebagai seorang siswa ataupun sebagai seorang mahasiswa, kita seringkali khawatir tentang studi kita. Bisa tidak kita selesaikan? Anak-anak yang masih sekolah, sekarang ini sedang menanti hasil daripada pencapaian selama 1 tahun sekolah. Dan sekarang sedang menantikan untuk pembagian rapor. Pada saat menantikan hasil daripada rapor yang akan dia peroleh itu, seringkali ada kekhawatiran. Kekhawatiran apakah nilainya baik, apalagi kalau selama ini nilainya kurang baik, dia khawatir saya naik kelas atau tidak naik kelas. Kita yang menjalankan usaha pun juga sama.
Kita kadang-kadang khawatir, apakah usaha ini bisa terus saya jalankan, bisa terus tetap bertahan dalam situasi sulit zaman sekarang ini. Saya sebagai seorang pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan, kita khawatir, apakah saya bisa tetap bertahan dalam pekerjaan saya? Atau saya bisa di PHK, digantikan oleh orang lain? Bahkan kita yang telah berumah tangga pun, kita mengkhawatirkan kehidupan keluarga kita. Buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, kita khawatir tentang kehidupan mereka. Saya seringkali berpikir, manusia itu pada umur berapa sih sebetulnya lepas dari kekhawatiran? Apakah ketika sudah melewati masa kanak-kanak, masuk remaja, atau ketika dia sudah melewati masa remaja, masuk pemuda, atau ketika semua masa itu sudah lewat, masa mudanya sudah lewat, dia sudah masuk lansia, baru dia bebas dari kekhawatiran? Ternyata tidak. Saya coba memperhatikan para lansia. Saya pikir udah lansia, udah semuanya bebas. Anak-anak udah besar-besar, udah mandiri. Harusnya dia nggak banyak hal yang dia khawatirkan lagi. Tapi nyatanya tidak demikian. Anak sudah besar, sudah mapan dalam kehidupan berkeluarganya, sudah mapan dalam kehidupan ekonomi keluarganya. Masih aja dia khawatirkan tentang kehidupan anak-anaknya. Demikian juga ketika kita bicara tentang relasi kita dengan sesama kita. Seringkali ketika kita berelasi dengan orang lain, kekhawatiran itu pun suka ada dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita khawatir. Orang ini akan berbuat jahat tidak dengan saya. Atau dalam konteks pandemi sekarang ini, waktu kita mau berelasi dengan orang lain, kadang-kadang kita khawatir, apakah orang ini akan menularkan saya virus corona itu? Apakah orang ini yang kelihatan sehat-sehat bisa membuat saya terinfeksi oleh virus corona itu? Kita khawatir ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Segala hal dalam hidup manusia seringkali bisa dijadikan alasan untuk dia khawatir. Sesuatu yang kelihatan kecil, tapi ketika terus-terusan dikhawatirkan, dan ketika sesuatu itu dia khawatirkan, pasti dia akan bawa-bawa kemanapun dia berada. Saya memiliki sebuah speaker aktif, JBL. Speaker ini ketika saya timbang, beratnya kurang lebih 250 gram. Ringan 250 gram. Saya angkat pun gampang untuk angkat. Tapi persoalannya, speaker ini meskipun ringan, kecil, saya bisa angkat. Persoalannya berapa lama saya bisa angkat speaker ini? 10 menit? Kuat saya untuk angkatnya. Kalau lebih dari 10 menit, 1 jam, mungkin masih kuat. Kalau 1 hari, wah udah kelelahan angkatnya. Kalau 1 minggu, lebih berat lagi. Kalau 1 bulan, waduh, saya nggak akan kuat. Dan saya mau secepat-cepatnya speaker ini lepas dari tangan saya. Nah, demikian juga tentang kekhawatiran. Kekhawatiran yang kelihatannya kecil yang kita khawatirkan, tapi kalau terus-terusan kita bawa, kita pikirkan, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat dalam kehidupan kita. Dan hidup kita akan tersiksa. Nas yang dibacakan pada hari ini, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, berisi larangan yang firman Tuhan ingatkan kepada setiap orang-orang yang percaya pada Kristus. Coba kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 ini. Ayat ini dimulai dengan kata janganlah. Berarti sebuah larangan. Janganlah. Artinya janganlah itu berarti tidak boleh kita lakukan. Sebuah peringatan, sebuah larangan untuk kita tidak lakukan itu.
Apa yang dilarang oleh Tuhan? Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi larangan ini janganlah ditujukan kepada kamu. Jadi sudah jelas orang yang dituju. Janganlah kamu. Siapa dimaksudkan dengan kamu di sini? Kamu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus diberikan larangan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kamu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun. Berarti segala sesuatu dalam kehidupan kita bisa kita jadikan alasan untuk kita khawatir dalam hidup. Saya pertama kali ketika ingin memiliki speaker aktif ini, sudah cukup lama sebetulnya. Saya pikir speaker ini begitu mahal, mungkin mutunya juga nggak terlalu baik. Tapi ketika saya coba lihat di online, saya search berapa harganya, kemudian bagaimana pandangan orang-orang yang sudah membeli speaker ini, wah ternyata harganya nggak terlalu mahal. Pada waktu itu ada diskon khusus, jadi harganya cukup murah dan terjangkau. Lalu saya lihat penilaian orang-orang yang pernah membeli speaker ini. Nilainya bagus-bagus, dikasih bintangnya kebanyakan bintangnya 5. Saya pikir, wah boleh juga saya beli. Lalu saya beli. Apakah ketika saya membeli speaker ini membuat saya rasanya, wah plong seperti itu? Nyatanya tidak. Sesuatu yang semula kita inginkan untuk kita bisa dapatkan, ketika kita sudah mendapatkan ini bisa menjadi alasan bagi kita untuk khawatir. Jadi ketika saya sudah membeli speaker ini, timbul kekhawatiran dalam hati saya. Ini speaker aktif, asli nggak sih? Atau ini cuma KW-nya? Jangan-jangan ketika saya pakai speaker ini, hanya dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, speakernya rusak. Karena ini KW. Itu alasan untuk saya khawatir tentang speaker yang saya sudah beli. Dan banyak hal yang lain yang kita khawatirkan. Dan firman Tuhan hari ini katakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga dalam hidup ini. Si jahat paling senang untuk membuat hidup anak-anak Tuhan itu khawatir. Karena ketika dia hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran itu, maka iman percaya kepada Tuhan pun juga akan timbul kegoncangan di sana. Orang yang khawatir akan kehidupannya, akan apa yang akan dia alami di depan, itu membuat dia sudah tidak lagi sepenuhnya mempercayai Allah dalam hidupnya. Dan setan paling senang hal ini terjadi dan dihidupi oleh anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan dengan jelas di dalam firman-Nya katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita untuk tidak khawatir? Ini menjadi hal yang penting untuk kita belajar. Bagaimana caranya agar kita tidak khawatir. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Setiap kita selama kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, kita pasti punya keinginan. Dan keinginan itu begitu banyak ada dalam hati kita. Dan firman Tuhan katakan, nyatakanlah segala keinginanmu itu kepada Allah. Jelas kepada pribadi yang kita tuju, di mana kita menyatakan segala keinginan kita itu. Kepada Allah. Kenapa enggak kepada manusia? Apalagi manusia yang kita anggap manusia yang hebat.
Kenapa kita nggak utarakan segala keinginan kita kepada manusia hebat ini? Kepada manusia kita anggap mampu untuk memberikan jawaban buat saya. Karena manusia itu sehebat apapun dia memiliki keterbatasan. Dan jangan pernah kita menggantungkan hidup kita kepada seseorang, lalu kita anggap inilah andalan bagi hidup saya, akan memberikan saya kelegaan dalam hidup. Nggak boleh seperti itu. Engkau akan kecewa. Kenapa? Karena manusia di mana kita menggantungkan hidup kita kepada dia, enggak sepenuhnya bisa menjadi andalan bagi kita. Kita ungkapkan keinginan kita, bisa jadi itu sumber untuk dia jadikan sebagai bahan pergunjingan terhadap diri kita. Tapi Tuhan katakan di dalam firman-Nya, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Kepada Tuhan sajalah kita nyatakan segala keinginan kita. Kita nyatakan. Lewat apa kita menyatakan segala keinginan kita itu? Dikatakan lewat doa dan permohonan. Sampaikan di dalam doa dan permohonan kita segala apa yang kita inginkan dalam hidup ini kepada Tuhan. Dan ayat ini ditutup dengan sebuah kata-kata yang pendek, yang singkat. Dikatakan dengan ucapan syukur. Kenapa penting kata-kata ini? Dengan ucapan syukur. Karena ketika kita menyatakan segala keinginan kita itu kepada Allah, Allah tahu yang terbaik yang akan Dia berikan buat kita. Kita sebagai orang tua, ketika anak kita minta sesuatu kepada kita, orang tua, tidak semua apa yang mereka inginkan itu terbaik buat anak kita. Dan kita sebagai orang tua, kita tahu apa yang terbaik buat anak kita itu. Dan kita akan memberikan apa yang terbaik buat anak kita. Tapi seringkali anak kita yang meminta sesuatu kepada kita, ketika dia mendapatkan, kita berikan apa yang dia minta, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, membuat dia marah, membuat dia menggerutu, bahkan membuat dia melawan orang tuanya, bahkan menolak dan membuang pemberian kita itu. Dan ini seringkali dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dia sudah berdoa, menyampaikan doanya, permohonan kepada Allah. Allah memberikan jawaban dari apa yang dia minta itu. Seringkali dianggap yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak sesuai. Padahal Tuhan katakan, yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi penting sekali dikatakan, ketika kita menyampaikan segala keinginan kita dalam doa dan permohonan, perlu disertai dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena setiap apa yang Tuhan berikan sebagai jawaban yang kita minta kepadanya, itulah yang terbaik buat kita. Kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan itu. Jangan pernah kita katakan, Tuhan, Engkau jahat bagiku. Aku minta ini, justru Engkau berikan yang seperti ini. Itu nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Padahal Tuhan katakan, apa yang kau inginkan itu akan membawa akibat buruk buat hidupmu. Aku memberikan ini yang terbaik buatmu, yang akan membawa kebaikan buat hidupmu. Jadi marilah kita sebagai umat Allah yang hidup pada zaman ini, zaman yang penuh dengan berbagai macam kondisi yang sulit, berbagai macam tantangan. Mari kita belajar untuk mau menyerahkan kepada Allah segala apa yang kita khawatirkan, kita pikirkan dalam hidup kita ini. Kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita yakin ketika kita menyampaikan itu, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Lepaskan dan buanglah kekhawatiran yang selama ini begitu menekan hidup.
lepaskan itu. Berikan kepada Allah. Sampaikan apa menjadi keinginanmu. Dan yakinlah Tuhan akan menolong, memberikan yang terbaik itu. Dan ucapkanlah syukur kepada Dia, karena Dia Allah yang baik buat hidupmu. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami telah dengarkan pemberitaannya pada malam ini. Ajar kepada kami Tuhan untuk mau belajar, untuk mau mentaati firman-Mu ini. Sebuah larangan yang Tuhan nyatakan dalam firman-Mu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Biarlah kami boleh melakukan ini Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat ini, segala kekhawatiran apapun yang ada dalam hidup kami mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan berikan sebagai doa yang kami minta kepadamu, ajar kepada kami untuk bisa bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Kita akan segera mengakhiri doa malam ini. Mari kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan begitu indah yang telah Tuhan berikan buat kita. Bapa, terima kasih.